warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Husni dengan NPM 22051043 dan teman saya. Saya Jumilatun Wardah dengan NPM 22051060. Saya Ridiani dengan NPM 22051056. Saya Cici Pratiwi dengan NPM 22051055. Saya Huda Astuti dengan NPM 22051033. Kami mahasiswa Universitas Asahan dengan program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di dalam video ini kami akan membahas POMQM for Windows. mata kuliah program linear yang diampu oleh Ibu Nova Elijah Selain SPD MSI. Program POMQM adalah aplikasi komputer yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam bidang produksi dan operasi yang bersifat kuantitatif. Nah, tampilan grafis yang menarik dan kemudahan pengoperasian menjadikan POM for Windows sebagai alternatif aplikasi guna membantu pengambilan keputusan seperti misalnya menentukan kombinasi produksi yang sesuai agar memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Nah, software ini dapat pula membantu mahasiswa atau calon guru dalam meningkatkan kinerja guru yang profesional. POM for Windows ini bisa menyederhanakan program linear, transportation, dan lain-lain. Manfaat QM for Windows. QM for Windows dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Beberapa manfaat QM for Windows antara lain: yang pertama, melakukan perhitungan yang dibutuhkan manajemen dalam pengambilan keputusan produksi dan pemasaran. Yang kedua, menentukan fungsi tujuan maksimasi atau minimasi. Yang ketiga, menentukan jumlah variabel kendala dan variabel. Yang keempat, memecahkan masalah. Yang kelima, melengkapi ilmu keputusan termasuk manajemen produksi dan operasi program POM for Windows. Di sini saya akan mendownload aplikasi QM for Windows. Nah, yang pertama kita buka dulu aplikasi Chrome. Lalu kita ketikkan POM QM for Windows. Nah, setelah itu kita pilih yang pertama yaitu QM for Windows 5.2. Lalu kita download. Nah, kita tunggu downloadannya. Kita tunggu sampai selesai ya. Setelah selesai, kita langsung saja buka Show in Folder. Setelah itu, kita rubah ke Run as Administrator. Nah, ini masih menginstal. Nah, langsung saja setelah itu kita next. Kita isi dengan nama kita, terus kita isi dengan universitas kita. Lalu kita next. Kita nextkan terus ya. Tunggu penginstalannya. Nah, di sini ada finish, kita klik finish. Lalu di sini muncullah dia aplikasi QM for Windows PS5. Nah, ini dia aplikasinya teman-teman. Selamat mencoba. Langkah-langkah penggunaan POMQM for Windows. Nah, program POM for Windows ini digunakan sebagai alternatif dalam menyelesaikan masalah maksimum dan minimum
Sehingga dengan bantuan modul tersebut, berbagai masalah dalam research operation dapat diselesaikan dengan cepat. Nah, adapun langkah-langkah penggunaan form QM for Windows, yang pertama, kita siapkan masalahnya. Semisal akan dipecahkan suatu masalah linear programming, maka langkah kerjanya yaitu kita tentukan masalahnya, apakah kasus maksimum atau minimum. Kemudian, berapa jumlah variabel yang ada dan berapa jumlah batasan yang ada pada masalah tersebut. Kemudian, kita memasukkan masalah tersebut ke dalam aplikasi POM-QM. Kemudian, kita melakukan pengecekan pada masalah bila terjadi kesalahan input. Langkah berikutnya yaitu kita lakukan perhitungan dan lihat hasilnya dengan mengklik source. Dan kemudian kita tampilkan hasil-hasil perhitungan. Selanjutnya kita simpan masalah atau datanya, dan langkah terakhir yaitu menjalankan form for Windows melalui shortcut. Oke, kita masuk ke contoh permasalahannya. Sebuah kerajinan mebel membuat dua macam kursi tamu, yaitu tipe X1 dan tipe X2. Harga jual dan penggunaan sumber daya serta biaya variabel adalah harga jual unit X1 dan X2 masing-masing 50.000 dan 70.000. Biaya variabel satuan produk ini masing-masing 30.000 dan 40.000. Nah, pemakaian sumber daya untuk setiap produk dan sediaan kapasitas setiap sumber daya disajikan pada tabel di bawah ini. Bisa teman-teman lihat tabelnya. Di sini ada dua jenis produk yaitu X1 dan X2. Kemudian ada pemotongan dan penghalusan, kita misalkan sebagai kendala 1, dan kendala 2-nya yaitu perakitan dan pemasangan atribut, dan kendala 3 kita misalkan sebagai pemasangan formika. Nah, bisa teman-teman lihat pada tabel di bawah ini. Di kendala 1, X1-nya ada 1 jam, kemudian di kendala 2 yaitu X1-nya 1 jam dan kendala 3-nya yaitu 0 jam. Kemudian kita lihat pada jenis produk X2. Kendala 1-nya 2 jam, kendala 2-nya 0,75 jam, dan kendala 3-nya itu 1 jam. Nah, sediaan waktu operasi pada kendala 1 yaitu 400 jam, kendala 2-nya 240 jam, dan kendala 3-nya yaitu 180 jam. Nah, untuk menyelesaikan suatu masalah ini kita bisa menggunakan dengan aplikasi PowerPoint Windows. Baik, di sini saya ingin menjelaskan penggunaan QM untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan fungsi linear. Nah, di sini kita masuk ke aplikasi QM-nya. Ini bisa di-download ya di laptop teman-teman. Kemudian masuk ke linear programming. Nah, kemudian di sini ada title. Di sini kita masukkan judulnya, yaitu kerajinan mebel. Kerajinan mebel. Nah, di sini kita masukkan number of constraints, yaitu fungsi kendalanya ada 3, fungsi variabelnya itu ada 2, dan di sini kita ingin memaksimalkan. Kita oke kan? Nah, bentuknya seperti itu. Ini. Kemudian kita masukkan maksimalnya itu tadi 50.000 dikurang 30.000. Maka hasilnya adalah 20.000. Maka di 20.000 dan X2-nya juga tadi 70.000 dikurang 40.000, maka 30.000. Nah, untuk fungsi kendala satunya yaitu 1, fungsi kendala 2-nya ada 2. Nah, di sini dia lebih kecil sama dengan 400. Nah, untuk fungsi kendala yang kedua yaitu dia 1 dan X2-nya yaitu 0,75. Nah, untuk 0 kita gunakan titik dulu, titik. Titik, baru 75, lebih kecil sama dengan 240. 240. Nah, untuk yang kendala 3-nya yaitu 0, 1, lebih kecil juga sama dengan 180. Nah, kemudian baru kita gunakan tombol solve. Ini solve.
Nah, maka dia sudah terlihat di sini. Solusinya yaitu X1-nya 144, X2-nya 128, dan maksimal itu 6.720. Nah, di sini kita bisa melihat dari linear programming result, ada ranking, solution list, iteration, dual, graph. Nah, ini rankingnya. Nah, ini bisa terlihat di sini rankingnya. Kemudian di sini juga ada solution list, iterasi sampai iterasi keberapa. Terus setelah itu ada dual. Nah, dualnya, dan ini ada grafiknya. Nah, maka di grafiknya seperti ini. Nah, tadi grafiknya seperti ini. Nah, untuk tadi rankingnya itu, di sini kita bisa melihat bahwa hasilnya seperti ini. Upper boundnya itu 465, lower boundnya 240. Dan untuk yang kedua, upper boundnya 400, lower boundnya 175. Dan yang untuk kendala ketiga, upper bound tidak terbatas dan lower boundnya 128. Bisa juga ini ada solution list, iterasinya, dualnya, dan kemudian di sini ada grafiknya. Nah, grafiknya. Oke, grafiknya Nah, ini seperti ini grafiknya, kan bisa terlihat. Nah, ada grafiknya satunya, duanya, seperti itu. Sekian dari video yang sudah kami tampilkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.